Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Putri Riantika. Saya Zara Zalami. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu adalah TestMed. TestMed ini adalah aplikasi pengingat tugas kuliah yang mana ia membantu mahasiswa mencatat, mengelola, dan memantau tenggat waktu tugas akademik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memasukkan informasi tugas seperti mata kuliah, jenis tugas, deskripsi, dan tanggal pengumpulan. TestMed dilengkapi fitur pengingat agar mahasiswa tidak melewatkan batas waktu pengumpulan tugas. Dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, TestMed membantu mahasiswa mengatur tugas secara lebih terstruktur, efisien, dan mendukung manajemen waktu dan aktivitas perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan desain Figma dari aplikasi TestMed ini. Yang pertama itu ada splash screens. Ini tampilannya seperti ini. Ada logo aplikasi, judul aplikasi, dan sedikit deskripsi. Dimana TestMed yaitu aplikasi atur tugas kuliah tanpa ribet. Selanjutnya untuk halaman kedua ada onboarding screens. Di sini juga ada deskripsi aplikasi. Seperti ini desainnya. Untuk halaman selanjutnya ada halaman login. Jika kita sudah memiliki akun atau sudah pernah daftar sebelumnya, kita masuk ke login, email, dan password yang kita buat sebelumnya. Namun jika belum membuat akun, masuk ke halaman register. Buat akun dengan menulis nama lengkap, email, dan kata sandi. Selanjutnya, setelah login atau registrasi dilakukan, masuk ke halaman home screen atau beranda. Di dalam sini terdapat jumlah total tugas yang dicatat, selesai yang udah dikerjakan, sama yang belum. Kemudian ada pun tambah tugas jika kita ingin membuat deadline tugas. Di sini ada tambah tugas, judul tugas, mata kuliah, tenggat waktu atau deadline-nya kapan, catatan ini untuk perintah tugasnya apa. Halaman selanjutnya ada detail tugas. Sebelumnya kalau di beranda tadi ini, nah di sini kan ada nih daftar tugas. Nah ini tugas-tugas yang telah kita tambahkan itu akan muncul di beranda. Lalu kalau kita klik itu akan masuk ke halaman detail tugas. Ini tadi. Nah, di sini bisa dilihat deadline-nya kapan, terus tingkat keurgensiannya sesuai dengan deadline itu mepet atau enggak. Ada deskripsi dan bisa file juga, upload file. Oke. Di sini juga ada keterangan individual atau kelompok. Selanjutnya ada halaman notifikasi. Ini adalah fitur reminder atau pengingat. Kemudian ini adalah progres. Jadi tugas-tugas yang kita taruh di dalam yang kita daftarkan di aplikasi ini juga bisa kita pantau progres kita dalam mengerjakan tugas itu seperti apa. Di sini ada total tugas yang telah dikerjakan, total tugas yang belum dan sudah dikerjakan, dan ini yang sudah selesai. Pending ini tugas yang terpending, sama ini yang tidak terkerjakan. Dan juga bisa memantau aktivitas kita. Misalnya by subject ini seperti aktivitas ada matkul algoritma itu ada 8 tugas. Nah, misalnya history codingan gitu.
bisa terpantau aktivitas kita mengerjakan tugas. Kemudian halaman terakhir adalah profile. Jadi kita di sini bisa lihat profil kita, akun yang kita buat sebelumnya, nama, mahasiswa, terus email, lalu juga bisa diedit, pengaturan, dan lokal. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk desain Figma-nya. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Zahra. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama ada file splash screen, di mana file splash screen ini merupakan tampilan halaman utama dari aplikasi ini, di mana itu terdapat logo dan nama aplikasi, serta pengaturannya itu 5 detik, di mana setelah 5 detik splash screen ini akan masuk ke halaman onboarding. Nah, di halaman onboarding ini akan mendeskripsikan sedikit mengenai aplikasi ini, dan juga ada button untuk mulai menjalankan aplikasi, di mana saat ditekan buttonnya, navigasinya akan masuk ke dalam halaman login screen. Nah, di halaman login screen ini merupakan halaman untuk masuk ke akun, dan juga terdapat navigasi yang mengarahkan kita ke halaman registrasi akun itu. Nah, di sini merupakan halaman registrasi akun, di mana kita bisa registrasi akun ini. Ada 2 button melalui registrasi akun Google, juga registrasi akun Facebook. Nah, setelah kita melakukan registrasi melalui akun Facebook ataupun Google, kita akan masuk ke dalam halaman home screen. Nah, untuk halaman home screen ini terdapat 5 navigasi. Yang menghubungkan 5 navigasi, di mana yang pertama ada menghubungkan ke halaman notification, dan kedua ke halaman detail tugas. Di saat kita tekan salah satu dari daftar tugas itu akan masuk ke halaman detail tugas. Setelah itu ada button plus ini ketika ditekan akan masuk ke halaman attack screen. Dan juga pada saat ada nav button ini ada 2, yaitu button statis yang mengarahkan ke halaman progress pengerjaan tugas, dan button profile yang mengarahkan kita ke halaman profile. Yang pertama kita masuk dulu ke halaman detail tugas. Nah, di halaman detail tugas ini saat ditekan salah satu daftar tugasnya akan menampilkan deskripsi detail tugas, dan juga di halaman detail tugas ini akan ada 2 button, yaitu button hapus tugas dan tandai tugas, di mana saat kita menekan tandai tugas, halaman ini akan kembali ke home screen, tapi akan ada tugas yang telah ditambahkan. Dan juga saat hapus tugas, menekan hapus tugas, itu akan kembali juga ke halaman home screen, tapi tugas yang sebelum ada kita bisa hapus. Nah, dan juga ada row kembali ke halaman utama, yaitu home screen. Selanjutnya mengenai halaman text. Di dalam halaman text ini kita bisa menambahkan mengenai tugas yang ingin kita kerjakan, dimana saat kita menambahkan tugas ini akan masuk ke halaman home screen, yaitu di halaman home screen akan muncul di bagian daftar. Nah, seperti yang saya bahas,
Di halaman add screen ini kita bisa menambahkan tugas yang ingin kita kerjakan, dimana saat kita menekan tombol button simpan tugas, ini akan mengarahkan ke halaman utama, yaitu home screen, dimana tugas yang sudah kita tambah itu akan muncul di bagian daftar tugas. Nah, selanjutnya yaitu di bagian notification. Nah, di dalam notification ini akan ada notification ini merupakan fitur di mana akan mengingatkan kita dengan tugas-tugas yang akan kita kerjakan dan juga beberapa tugas yang detailnya udah mepet, serta akan ada notifikasi masuk tentang pembaruan aplikasi. Nah, di dalam notification ini ada tersambung dan 3 nav, yaitu profile, status, dan juga kembali ke halaman home. Selanjutnya di bagian start screen. Nah, bagian start screen ini menjelaskan mengenai progres tugas yang sudah kita kerjakan. Di bagian start screen juga terdapat 3 navigasi, yang dimana akan mengarahkan kita ke halaman utama saat menekan tombol home, dan juga saat menekan profile itu akan menuju ke halaman profile, dan juga ada button raw gitu untuk kembali ke halaman home page. Selanjutnya halaman terakhir yaitu profile screen. Di halaman profile screen ini terdapat 5 navigasi, yaitu pertama navigasi yang mengarahkan kita ke halaman home screen, yang kedua navigasi yang mengarahkan kita ke halaman status screen, dan yang ketiga ada button plus, di mana button plus itu untuk mengarahkan kita ke halaman tambah tugas, dan yang keempat akan mengarahkan kita ke halaman notification. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai masing-masing halaman codingannya. Selanjutnya kita akan menjalankan output dari aplikasi kami, yaitu berbentuk mobile. Oke, kita sampai pada fase yang terakhir, yaitu penjelasan mengenai tampilan pada mobile atau pada HP. Ini HP-nya. Nah, dalam tampilan mobile ini kita gunakan scan kode QR yang ada di terminal. Nah, itu muncul tampilan pertama itu adalah splash screen. Nah, pada splash screen ini tampilan awal yang muncul sesaat ketika aplikasi dijalankan. Itu dalamnya ada logo dan nama aplikasi. Kemudian 5 detik kemudian itu adalah onboarding, yaitu tampilan pengenalan yang muncul saat aplikasi pertama kali digunakan. Itu dalamnya adalah penjelasan singkat fitur atau fungsi. Jadi kedua tampilan ini muncul tuh hanya sebentar, sekitar 5 detik, lalu masuk ke halaman login dan registrasi. Mari kita coba. Pertama-tama kita akan scan kode QR-nya di terminal. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah splash screen, yang ini onboarding mulai. Lalu kita masuk ke halaman login ini. Masukkan. Kita login.
Setelah login, kita masuk pada halaman beranda, dimana yang udah dijelaskan tadi di desain Figma-nya. Di situ ada namamu, terus ada jumlah tugas, terus yang udah selesai dan belum dikerjakan, terus ada daftar tugasnya. Nah, daftar tugas ini yang mana kalau ditekan itu masuk ke halaman detail tugas. Terus kembali, tandai jika selesai. Nah, kalau udah selesai, nah selanjutnya, untuk selanjutnya ada tambal button. Untuk tambah tugas, dimana di sini kita bisa masukkan judul tugas yang ingin kita isi, mata kuliahnya, sama tenggat waktunya, itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, serta sedikit deskripsi tentang tugas itu. Dan ketika telah mengisi form-form itu, kita bisa menekan tombol button simpan tugas, yang dimana jika dijalankan secara dinamis, form yang sudah kita isi itu akan tampil di bagian daftar tugas. Tapi ini karena masih statis, jadi datanya belum ada. Nah, untuknya ada halaman notification. Nah, di dalam notification ini ada pengingat tugas yang harus kita kerjakan dan juga notifikasi untuk update sistem dari aplikasi ini. Nah, kita kembali lagi ke halaman homepage. Dalam halaman homepage ini ada nav statis juga. Nah, nav statis ini akan mengarahkan kita ke halaman progres pengerjaan tugas, dimana ada total tugas yang harus kita kerjakan, total tugas yang sudah selesai dikerjakan, yang dalam masih proses, dan yang belum dikumpulkan. Nah, ada juga diagram statis aktivitasnya serta by subjeknya, kayak tugas algoritma sama histori pengerjaan tugas, serta beberapa tugas yang berkaitan dengan codingan. Dan juga selanjutnya ada halaman profile. Nah, di halaman profile ini ada mengenai data tentang diri kita, akun yang terhubung pada aplikasi, yaitu dimana ada nama dan status mahasiswanya, serta status akunnya, dan juga Gmail dari mahasiswa tersebut. Mungkin itu sekian saja. Baik, begitulah penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.